Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Buat kamu yang memilih belajar di rumah, tonton terus video ini ya sampai selesai agar kamu bisa menjawab soal latihan dengan benar dan tepat. Dan 1 bulan lagi kita akan mengadakan UTS 1, jadi tetap fokus belajar di rumah ya. Pada pembelajaran IPA kelas 6, kali ini kita sudah masuk ke bab 2 ya, tentang penyesuaian makhluk hidup pada lingkungannya. Dan kali ini kita bahasnya tentang adaptasi pada hewan. Mari kita simak. Adakah yang tahu hewan apakah ini? Ya betul, ini adalah hewan bunglon. Biasanya dapat mengubah warna pada tubuhnya. Kenapa bunglon dapat berubah warna? Ada yang tahu alasannya? Tujuannya adalah untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan itu disebut adaptasi. Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Tujuannya adalah untuk memperoleh makanan, melindungi diri dari musuhnya, dan terakhir mempertahankan jenisnya. Yang pertama, adaptasi hewan memperoleh makanannya. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok pada hewan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya. Yang pertama, tipe mulut serangga. Ada tipe mulut pengunyah, contohnya belalang, tipe mulut penghisap, kupu-kupu, tipe mulut penjilat yaitu lalat, dan terakhir tipe mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. Bentuk paruh dan kaki. Pada gambar samping, jenis paruhnya berfungsi sebagai pemakan daging. Ciri-cirinya tajam, runcing, dan agak membengkok. Terdapat pada burung elang. Pada gambar kedua, burung pelatuk memiliki jenis paruh sebagai pemakan serangga. Cirinya runcing dan panjang untuk mematuk kayu dan menangkap serangga. Pada gambar ketiga, jenis paruhnya berfungsi sebagai pemakan ikan. Cirinya panjang dan berkantung di bawah paruh. Contohnya terdapat pada burung belikat dan bangau. Pada gambar keempat, jenis paruh berfungsi penghisap madu. Ciri-cirinya kecil, runcing, dan panjang. Contohnya burung kolibri. Jenis-jenis kaki pada burung. Yang pertama ada kaki kakatua untuk memanjat dan memegang makanan, kaki ayam untuk mengais makanan, kaki elang untuk mencengkram makanan, kaki burung pipit untuk bertengger, kaki itik untuk berenang di air, dan terakhir kaki pelatuk untuk memanjat. Penyesuaian hewan untuk melindungi dirinya. Yang pertama, kamuflase, yaitu kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsanya. Contohnya terdapat pada hewan belalang daun. Yang kedua, mimikri adalah kemampuan hewan untuk mengubah warna kulit yang sesuai dengan lingkungannya. Contohnya terdapat pada hewan bunglon. Ketika hewan bunglon kita sentuh, lalu dia pasti akan merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, autotomi, yaitu kemampuan hewan untuk memutuskan ekornya. Contohnya terdapat pada cicak, kadal, dan tokek. Pada video ini, cicak akan memutuskan ekornya jika dirinya merasa terancam. Untuk contoh-contoh lainnya, kamu bisa baca di buku paket kamu ya pada bab 2. Yang ketiga, penyesuaian diri hewan pada habitatnya. Coba kamu perhatikan pada gambar berikut. Ini ada gambar unta. Tahu dong unta itu tinggalnya di mana? Ya, unta itu tinggalnya di padang pasir dengan cuaca yang sangat panas. Lalu, bagaimana dia beradaptasinya? Yang pertama adalah dia memiliki punuk yang berisi lemak sebagai cadangan makanan. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Lalu, unta memiliki bulu mata yang panjang dan lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir. Dan yang terakhir, unta memiliki telapak kaki yang tebal sehingga dia tidak merasa kepanasan ketika dia berjalan di atas padang pasir.
Contoh hewan berikutnya adalah penguin. Nah, penguin ini dapat hidup di daerah es atau beriklim dingin. Nah, cara adaptasinya itu adalah dengan memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang tebal dan bulu yang tebal. Kondisi tubuh yang ini menyebabkan penguin tidak merasa kedinginan. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.